dengan zikir tahmid dan takbir. Mudah-mudahan apa yang kita baca senantiasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang membacanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah sekalian, acara selanjutnya yaitu Mau'izah Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh kita bersama yaitu Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Miftahul Asri MPD. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat dan dilanjutkan dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Ali Maksud MPD. Pegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para ulama, para guru, para asatidzah wabil khusus Al-Mukarram Kamlah Ahmad Asri MPD, Haji Ahmad Ali Maksud Asri MPD, dan juga akhina fillah Al-Mukarram Haji Hamdani Ansar MPD, serta para ustaz lainnya yang alhamdulillah malam hari ini banyak banget yang hadir. Kita doakan di ulama, guru, ustaz kita berikan panjang umur. Amin ya Allah. Hidupnya. Karena saya ingat disuruh bicara kemarin dalam kitab Maswaihul Ibad itu dikutip hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti akan datang satu zaman, satu masa, satu waktu di mana umatku lari dari ulama. Farroyafir ini kalau diartikan ke dalam bahasa Jerman artinya ngacir. Jadi umat saya ini nanti mengalami satu kondisi lari dari para ulama, menghindar, takut sama ulama itu. Akhirnya membuat jarak antara umat dengan ulama menjadi jauh. Kalau itu yang terjadi, nih hati-hati. Apa? Apa? Hati-hati. Nabi katakan fayabtaliyahumullah bi salati bariyat. Kalau umat sudah jauh dari ulama, sudah menghindar dari para ulama, ahli-ahli hukum agama, ahli fikih, pasti Allah turunkan 3 bencana. Bencana satu aja, kita repot. Yang keliengan. Dia, ini 3 bencana nih.
Pertama, yarfa'ullahul barakah an kasbihim. Orang yang jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih, Allah cabut keberkahan dari usahanya. Usaha apa aja kagak berkah. Meskipun income pendapatannya bertambah, tapi keberkahannya oleh gaji dari 1 juta naik 2 juta, naik sampai 10 juta, naik sampai 20 juta. Gajinya naik, penghasilannya naik, keberkahannya kurang. Gaji 20 juta, semua dikasih bini. Semua dikasih Bini ATM bini yang megang. Yang kerja lakinya, yang banting tulang lakinya, yang ngasih duit lakinya. Mestinya bininya, istrinya patuh sama lakinya. Betul. Kebalik. Dikasih duit tiap bulan, lakinya yang takut mau bini. Tuh masuk akal nggak kira-kira? Ada begitu. Gua yang kerja, ya, gua yang capek. Apa jadi gua yang takut sama lu? Keren tuh. Hah? Takut apa? Gila, Keren. itu salah satu dicabutnya keberkahan itu. Mestinya kata ulama, tafaddal 'alan nas takun amiran lahu. Berbuat baiklah kepada manusia. Kalau kamu berbuat baik, kamu pasti akan bisa mengendalikan orang itu. Sering kita bagi orang itu bakal patuh sama kita. Coba aja ada caleg datang kemari, dibagi dulu sembako. RT kagak tidur. Keliling, yuk coblos si Anu. Jangan sampai kagak dicoblos. Kenapa? Sering banget. Bini kita usahakan tuh tiap hari kerja. Tapi karena pikiran yang di otaknya kerja kagak ibadah, akhirnya penghasilan banyak, pendapatan bertambah, keberkahan hidup dalam ketakutan. Itu namanya PDRT. Bukan KDRT. Kalau KDRT itu laki-laki, kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya pelakunya laki-laki. Ini sekarang yang terjadi PJRT. Apa tuh? Penjajahan dalam rumah tangga. Ya Allah. Laki pada dijajah semua. Sampai rokok minta duit sama bini. Ya Allah. Hanya nyari duit. Yang kerja. Ya. Giliran merokok. Minta. Dia mau minta, bininya lagi jogging. Dia nungguin rumah. Aerobik. Tiba nungguin rumah kagak dititipin jemuran mendingan. Jadi saya mau jogging ya rumah tungguin jemuran belum angkat. Ada kayak gitu. Ada. Itu salah satu imbas jauhnya manusia dari ulama. Jauh dari ulama, dari apa namanya guru, seperti itu. Apalagi memusuhi guru, memusuhi ulama. Kalau ada orang yang ngajarin kita benci sama ulama sama guru, jangan didengerin. Mau aja nih. Mantap. Singgung. Amat. Mau pikirin. Sombong amat. Hah? Iya. Ternyata kalau kagak masuk kagak biasa. Ya, jauh dari ulama aja kagak berkah usaha kita, apalagi ngajarin orang, ngajak orang suruh jauh dari ulama. Makanya kita doain ustaz-ustaz kita, ulama kita. Ya, biar ilmunya manfaat, ambil ilmunya. Kadang-kadang asal meninggal baru ada share ya. Dia katanya giliran hidupnya ilmunya kagak dia apa? Iya. Makanya jangan jauh-jauh dari apa? Ulama. Kalau ada yang memprovokasi kita suruh jauh dari ulama, itu artinya
ngajarin kita supaya usaha kita kagak. Yang terjadi adalah PDKT, penjajahan dalam rumah tangga. Tapi kalau kita dekat sama ulama nih, dekat ulama, insya Allah berkah. Gaji kita cuma 1 juta, tapi sebulan bisa nabung 200.000. Dari mana itu? Bini kita, nih kita empanin, tahu empanin? Kita kasih makan genjer sama kangkung kagak ngeluh. Nah, hari ini masak apa? Kangkung aja sama genjer. Ayo dimasak. Besok pucuk. Ayo. Besok lagi apa? Pepes tahu. Ayo. Kagak ngeluh, gaji 1 juta. Oh, masih surplus lebih 200.000. Jalan-jalan orang-orang jalannya ke mall. Bini kita asal kita ajak PDKT nongkrong. Kalau itu geluduk belum berbunyi, berbangun. Girang banget. Susah Pak ya, mengkondisikan seperti susah. Salah satu penyebabnya tuh kalau dekat sama ulama akan dikasih keberkahan. Belum ditutup belum ulang. Jadi alhamdulillah gaji saya sehingga banyak, tapi bininya nurut aja. Makan beginian air, makampung kadang-kadang berebut melaki, dan tarik-tarikan. Ya. Tapi yang kagak berkah nih, gaji 20 juta, bininya maunya makan. Orang dulu, begitu sederhana yang baru buka. Iya, ini baru buka udah diajarin apa belum? Salam saya. Lagi sore. Kayak gini-gini udah diajarin Pak. Yang dilihat tampang. Geger semua makan. Agak takut saya makan, orang ada yang bayarin. Kalau kata bayar sendiri menggigit juga tau gak? Penyombat ini, duit ini ya. Makanya tuh saya bilang Sultan jangan sekali-kali kesederhana. Terus semua ingatnya, itu apa namanya? Ingatnya juga 25.000. Jadi jangan jauh-jauh doakan guru-guru kita, ulama-ulama kita. Apalagi udah banyak yang termasuk almarhum Adinda Lukman, dia ustaz. Almarhum ngajarin apa bocah di Nurul Falak. Ini saya jadi sedih juga termasuk bocah sampai ngajarin dia ustaz itu meninggal. Yakin? Kiai nyari ulama susah gantinya. Tapi kalau RT, RW, apalagi LMK, belum itu ya periode udah banyak banget apa namanya? Ganti. Ya kalau kerja gaji nggak bisa ngambil ya. Di LMK masih tangan ini masih 2 bulan lagi udah nyalon. RT juga begitu. Ada yang kagak 3 kali motor. Jadi RT kagak jadi. Tapi itu jadi kebanggaan dia. Kalau ngomelin anaknya, ini kayak bapak nih, semangatnya, maju tak gentar. 3 kali nyalonin RT, 3 kali kagak jadi. Contoh semangatnya. Jadi kalau kiai meninggal, ulama meninggal, 5 tahun, 10 tahun, belum tentu ada yang bisa gantiin. Karena ilmu agama itu apa? Mayyuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki akan kebaikan akan diberikan pemahaman tentang agama. Jadi Allah yang langsung memasukkan ke orang itu ilmu agama. Kita kadang-kadang belajar agama Pak, 20 tahun belajar agama, dites jadi imam terawih, baca kuliah, kok pecah itu? Mata anak bidung, nenek teriak di kamu soda, Jadi ilmu agama itu Allah langsung yang ngasih. Allah titipkan ilmu para nabi, para rasul melalui hatinya, akalnya para ulama. Gak bisa jaminan mau dia belajar 10 tahun pintar belum tentu. Makanya hormat itu bukan berarti minta diputuskan, minta dipuja. Bukan. Karena sekarang zamannya terjadi dekadensi moral, degradasi moral. Orang-orang mulai pada sombong sama ulama, sama kita, sama kita. Ada yang sombong nggak? Ada. Banyak.
Ada yang sama? Ada. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, syukur ada rezeki kita bagi, kagak minta, ulama itu nggak bisa dibagi. Kalau dibagi nggak mungkin ditolak. Mungkin saya dibagi siapa saya nggak pernah nolak meskipun yang bagi orang susah. Bagi diambil. Ngaji yang benar. Bukan di kitab Bugiatul Muqtasidin. Sedekah yang paling abdul, sedekah kepada fakihun, orang ahli agama, ahli fikih, ahli ulama, itu lebih daripada sedekah itu kepada kedua orang tua. Apa namanya, 1 dibanding dengan 900.000. Jadi kalau ada orang bagi kita tuh, ya anggap dia nyari orang yang besar. Karena kita kadang-kadang belum bagi kakak. Ini model-model kan? Jadi kagak. Ini diambil juga. Goblok lo ngaji. Kalau dia ngasih seorang dapat pahala, tapi pahalanya beda. Tapi kalau dia ngasih orang alim, beda lagi pahalanya paling tinggi. Makanya ngaji yang benar. Kita itu oleh Allah SWT diperintahkan hidup apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makanya kita mau kerja niatin ibadah aja. Dagang ibadah. Untuk apa kagak ibadah dapat pahala. Kalau dagang niatnya cuma cari untung, kalau rugi, untung kagak dapat, pahala kagak. Lihat budun. Lihat budun itu di fi'il bentuknya. Fi'il itu kata kerja, artinya apa? Orang beribadah ya harus kerja. Makanya bunyi ayat bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa lil ibadah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, tapi lihat budun untuk terus-menerus ibadah kepada saya. Itu bentuknya kata kerja fi'il. Berarti kerja itu ibadah. Berapa jadi siapa niatnya? Niatnya ibadah. Kalau kita cuma niatnya kerja, ya dapat dunia. Mudah-mudahannya pada malam hari ini hadir di tempat Al-Qur'an Al-Qur'an yang banyak orang kalau umurnya masih 44 tahun. 44 tahun dan lebih. Yang dua kali lipat ponjak masih seperti mana ponjak? Kasih salad di bawahnya lagi. Dimakan juga. Alasannya buat cuci mulut ini. Mulut cucinya dia mulut. Ya. Orang yang udah 80, udah 80. Tapi umur gak bicara begitu. Makanya orang mengatakan al-mautu ya'tibahulah. Wal qabru sundukul amal. Mati itu datangnya tiba-tiba. Gak disangka. Kadang kita begini, lagi ngobrol. Lagi ceramah meninggal. Lagi ceramah yang lagi ngaji meninggal. Yang lagi sholat meninggal. Ada yang lagi nyawer. Ada. Lagi nyawer? Ada sih. Pakai sorban. Udah gitu habis jadi imam masjid lagi. Oh, masjid mana itu yang begitu? Nur. Ya. Mati ada. Ya tiba. Kita nggak tahu juga mudah-mudahan habis dari sini yang ada yang mati dulu. Amin. Kalau mau mati kadang-kadang Bang Kiriman takut. Bang Kiriman ya. Biar desa apa mau mati apa namanya? Enggak, gua nggak takut mati. Buktinya nyebrang mobil habis. Mobil ini gak bakal takut mati, katanya mati udah aja. Ini udah nungguin mobil sampai habis. Itu namanya takut apa? Takut mati. Semua orang takut mati. Buktinya dikasih hidangan, dikasih makanan, gabus, palanya dimakan. Tulangnya kagak. Apa nggak dimakan? Takut. Lolosan. Kalau ngomong jangan juga bakal takut. Ada sarang tawon, jangan balik lagi.
Makanya inilah al-mautu ya'tibal wal qabru tundukul amal. Kuburan itu kotaknya amal. Jadi almarhum ya Adinda Ustaz Lukman ini itu kemarin kita makamkan itu amalnya ngikut semua. Kalau teman saudara mah udah gak ada yang ngikut Pak. Orang mati begitu kalau udah meninggal dunia berubah statusnya. Ini saya kasih contoh nih, sama si Sultan. Dan panjang umur kawan ya. Mudah-mudahan jadi orang kaya. Jadi orang kaya jangan lagu. Buat beli motor ini lagu banget. Lewat pusat kita dicepot-cepot. Mudah-mudahan gak begitu ya. Nih, apa namanya? Begitu dia meninggal berubah statusnya. Begitu disolatin mau dimandiin. Apa sebut? Apa dipakai mana sultannya? Enggak. Mayatnya mana mayatnya? Ini mau dimandiin. Ya. Padahal masih. Begitu mau disolatin, coba jenazahnya bawa ke depan, nggak disebut lagi namanya. Udah langsung berubah tuh statusnya. Begitu mati, namanya udah nggak disebut, berubah namanya jadi jenazah, berubah namanya jadi mayat. Mana mayat dibawa kemarin mau dimandiin? Mana mayat dibawa kemarin mau disolatin? Gotong itu mayat ke masjid. Bingung tuh mayatnya. Bentar mau digotong ke masjid. Kenapa nggak pernah ke masjid? Kata mayatnya, gue hidup kagak pernah ke masjid, digotong ke masjid, gue ngapain? Udah gitu ditaruh di depan, tambah gemeter lagi. Kenapa takut disuruh imam? Kata mayatnya, udah di belakang, stres tuh jenazah. Makanya jangan sampai ke masjid nungguin mati. Masalah jangan nungguin mati. Ngaji jangan nungguin mati. Nih besok pada ngaji, rajin ya. Woi, ngaji. Ngaji udah kalau pendaftar, asal dia prok aja modern. Jadi ngaji datang, prok gak pakai formulir. Ngaji udah tuh. Ya. Kenapa mumpung kita masih apa? Hidup. Sering-sering kumpul di majelis-majelis ilmu. Insya Allah berkah. Kadang-kadang mau ngaji, asal ngaji aja ada alasan. Tempatnya lah pada asum. Ya, darahnya pada naik. Alhamdulillah. Jadi wal qabru sun diikuti nih. Apa namanya amalnya udah ditemuin. Meninggalnya malam Jumat. Dibersihin dulu dosanya. Kenapa sakit itu merontokin dosa. Sakit merontokin. Kalau kita sabar ikhlas nerimanya. Jadi udah dibersihin dulu. Udah dibersihin dengan penyakit. Dikasih malam Jumat. Nyolatinnya setelah sholat Jumat jamaahnya banyak, gak perlu ngundang banyak-banyak, udah banyak itu banyak banget orang yang meninggal dunia disolatin 40 orang aja di 40 orang. Kalau orang itu la yusyrikuna billah, kagak musyrik kepada Allah yang nyolatin, illa syafa'ahumullah fihi, pasti Allah kabulkan permohonan tuh yang pada nyolatin untuk mayat itu. Kalau yang nyolatin berdoa mendoakan supaya diampuni, pasti diampuni. Makanya minimal nih kalau nyolatin jenazah 4 orang. Kadang-kadang kita cukup sahnya doa, paket hemat. Begitu mati disolatin sendiri, digotong sendiri, disolatin sendiri aja sama. Kalau mau ribet, saya ajarin nih, nggak mau ribet. Haji Lukman itu meninggal nggak mau ribet. Ya, pesen mayat kalau mati lari bayangin ya. Sama. Tapi kenapa harus disolatin banyak orang? Karena syafaat orang yang doain itu termasuk kita taklim doakan yang sudah meninggal ini. Kenapa harus datang rame-rame? Kata Nabi, istaghfir min du'ain nas laka fa innaka la tadri ala lisani man yustajabu lahu du'a'u. Banyak minta didoain orang. Karena kamu nggak tahu siapa doa yang manjur, siapa doa yang makbul. Semakin banyak yang datang, semakin terbuka peluang dikabulkannya doa. Hilang dari sekian banyak orang, satu dari mustajab. Tapi
Kalian ngelatin yang doain cuma 3 orang. Begitu 3 orang main gaple mulu ya. Main judi. Syaratnya sah. Tapi kemungkinan diijabahnya jauh. Makanya bersyukurlah kalau kita sudah wafat, orang masih banyak yang mendoakan, apalagi mensolatkan sholat kita. Kenang-kenangan almarhum Ustaz Lukman ini banyak. Ceritanya cakep-cakep. Orangnya itu kalau kita minta tolong nggak pernah katanya enggak. Orangnya rajin, nggak betah diem. Pegawai rajin, dia betul gesit Pak. Disuruh ngapain aja ya udah oke. The yes man, yes man. Ini salah satu kehebatan beliau. Makanya kita kadang-kadang nih saya sendiri yang rasain ini juga keluarga besar saya waktu bisa ngefala mana ngajarin bocah malam nih. Lagi malam Jumat dia kan yang rapi-rapi orang pati punya ada di yasinan di sudah apa namanya sudah mungkin balik lagi. Mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal soleh. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikannya mampu menghantarkan almarhum Ustaz Lukman ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak kebaikan almarhum yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf juga enggak dulu di dalam, saya duduknya di luar. Tahu laptop bahasa Jerman itu laptop alhamdulillah nggak mengurangi rasa sekian. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa manfaat dan membawa berkah. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan-bacaan Quran Yasin Al-Tamir dan nanti doa almarhum Adinda Ustaz Lukman bin Qasim yang ini diampuni dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nomornya ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم الله تعالى وصحبه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يكفي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وعليك ولا نحصي ثناء عليك انت على نفسك الحمد لله والحمد لله رضيت عنك دائما ابدا. وصلي وسلم على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من الاحوال والافات وتغفر بها جميع الحاجات وتغيرنا بها من سيئات الخلق على الدرجات وتبلغ بها اقصى الغايات الحياة والعافية والمثوى وصلي بيدي ما في علمك. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين. واغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وابائنا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ولمغفرة ربنا سبحانه وعلى الله من لا اله الا الله سبحانه وبحمده وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا المجلس المبارك هدية منا وصلاة رحمة منك نافعة وبركة كاملة ودعاء وهدية إلى قبر سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى المرسلين والملائكة المقربين وصحبه والتابعين والتابعين وإلى حضرة الأشهاد والمدى والعلم المجتهدين وإلى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا المرء بالمرء ونغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واجعل الجنة مأواه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره روضة من دار النيران. وقد كان المسلم بذكر إسلامه كان مسلم تزودا برحمتك يا أرحم الراحمين. قم إلى الحمد لله صاحب البيت وخصوص الدار المغفورة وجنة بجمال سيدنا علينا جميعا على هذا المجلس
الرياض واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات واغفر لهم سيئاتهم من رياض الجنان الميراث والذين سبقونا بالإيمان الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وأنت يا كريم حق الفاتحة باب الخير افتحنا باب الخير افتحنا باب الخير وجعلنا من أهل الخير وجعلنا من أهل الخير وجعلنا من أهل الخير يا رب سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Demikianlah auzubillahi hasanah dilanjutkan dengan doa dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang guru kita sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan bahwa malam takziah terakhir nanti jatuh pada malam Sabtu. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak hadirin, para guru, para jamaah semuanya yang punya kelowongan waktu, kami mohon kehadirannya. Kami tutup. Alhamdulillah ya ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.